Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah sekali lagi dan berkali-kali dan memang seharusnya terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan ya hari kemarin dan insya Allah sampai hari ini dan insya Allah sampai hari-hari mendatang. Ini adalah kita deklarasikan sebagai awal kesedihan bagi para termul. Mudah-mudahan demikian. Karena sampai saat ini ya, tatkala kita itu pasrah, kemudian mengandalkan doa, bukan mengandalkan dekat dengan takdir atau mengandalkan dekat dengan inisial BH, itu alhamdulillah ya, terlihat doa itu saiful mukmin ya, yaitu silahul mukminin, adalah senjatanya para orang-orang mukmin. Baik, ini ada beberapa video yang ingin saya reaksi. Sebetulnya videonya terlalu banyak ya untuk ditampilkan. Yang ingin saya reaksi itu, jadi tidak ditampilkan ya sayang, ditampilkan yang gak bakalan cukup waktunya ya. Banyak sekali yang ingin dibicarakan itu. Salah satu yang ingin saya bicarakan yaitu dukungan yang konsisten dari Bang Hotman Paris. Itu yang akan disaksikan ya saat ini. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan dulu rasa terima kasih dan rasa syukur dari Mas Roy Suryo. Dan setelah itu baru kita akan masuk kepada videonya Bang Hotman Paris, yang mana salah satu inti dari yang dibicarakan oleh Bang Hotman itu menyindir kuasa hukumnya Jokowi dan menyindir para termul ya. Beliau juga sebagai praktisi hukum jengah ya melihat para termul itu, karena mereka itu pihak yang berkonflik bukan, kemudian punya standing position juga tidak ya, yang suka disebut legal standing itu ya, punya legal standing juga tidak, tapi ngomongnya itu melebihi kuasa hukumnya Joko Widodo itu sendiri. Dan nanti di akhir kita akan melihat contohnya. Contoh termul itu seperti apa ya. Kalau bukan kuasa hukumnya nih, akan kita lihat kuasa hukum Jokowi. Oh, nanti kuasa hukumnya yang akan kita saksikan ya. Mereka ya akhirnya tersungkur juga. Tersungkur. Baik ya, supaya tidak berlama-lama, mari kita saksikan. Ini adalah Mas Roy Suryo. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling dalam, saya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh sekarang, dan ini adalah kemenangan rakyat, perjuangan kita semua. Tentu saya juga tidak habis lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada istri saya tercinta yang sudah menjamin saya, dan juga seluruh teman-teman yang membersamai selama ini, terutama juga untuk para lawyer yang luar biasa perjuangannya membersamai kita semuanya. Dan tidak ada lupanya juga, saya haturkan terima kasih untuk para media, termasuk tentu saja media mainstream, infotainment, dan para YouTuber yang selama ini juga terus berjuang bersama kita. Antara lain tentu saja Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Ugraseno Tribrata, kemudian juga Salam Akal Waras Channel, kemudian Refli Harun Channel, Langkah Update, Sentana Podcast, Rujak Bebek ya, kemudian channel MM93, dan tentu saja sahabat saya AATI Garut yang juga terus memberikan semangat. Yeay, ada. Itu ya, satu-satunya orang yang manggil saya AATI Garut. Ya ada satu lagi, Habib Ali. Habib Ali juga begitu manggilnya. Ya, AATI Garut, sampai bilangnya itu apa? TITI. Ada. Ada Habib Ali sama manggilnya begini. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Save the best for the last dong ya. Terima kasih Mas Roy, terima kasih banyak. Sangat kepada kita semuanya. Dan perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan betul, itu bukan hal yang mudah. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto,
aparat yang tergabung di kejaksaan, ya, mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat, meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalamnya. Wajar, itu semua adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, dan jangan lupa kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini tadi yang sangat penting di sini adalah para lawyer. Para lawyernya Mas Roy Suryo yang mendampinginya itu physically mendampingi ya. Waktu Mas Roy masuk rumah sakit kemudian mau dijemput paksa oleh kepolisian, itu yang mendampingi selalu para lawyernya. Makanya mudah-mudahan ini menjadi sebuah standar para lawyernya Mas Roy Suryo, karena kalau itu menjadi standar, udahlah ini klien udah ngantri sudah ya kepada lawyernya Mas Roy Suryo ini, sudah karir bagus naik, itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dan ada satu hal yang ingin saya highlight di sini. Mas Roy mengatakan ini adalah kemenangan rakyat karena untuk membela kebenaran dan kejujuran. Betul ya, karena kenapa? Karena ini sesuatu hal yang harus dibicarakan begitu. Dan tatkala harus berbicara kemudian mendapatkan resiko yang begitu besar, akhirnya tidak banyak orang yang berani berbicara. Dan beliau-beliau ini adalah sebagai contoh. Regardless nanti ya apakah bersalah atau tidak di hadapan persidangan, dalam pengertian yang diperjuangkannya itu valid oleh Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawan, tanpa menghilangkan peran beliau-beliau karena sama-sama kuatnya ya. Nah, sekarang kita akan saksikan sindiran dari Bang Hotman. Cuman sebelum sindiran itu kan Bang Hotman juga sama mengapresiasi terhadap kejaksaan diantaranya ya, karena beliau itu juga termasuk salah satu yang mengatakan seharusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak ditahan begitu. Nah, kita saksikan ya. Salam Hotman Paris. Beredar di medsos bahwa Kajari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo CS. Betul. Bravo Jaksa Agung, hebat Jaksa Agung. Jangan-jangan karena saran dari Hotman Paris 2 hari lalu boleh berdasarkan arif kebijaksanaan di postingan saya sebelumnya menyarankan agar Roy Suryo CS jangan ditahan, melihat situasi politik dan situasi ekonomi sekarang ini terjadi guncangan di mana-mana. Jangan ditambah lagi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saran saya waktu itu, yang penting proses hukumnya jalan terus. Boleh kalau bisa jadi tahanan rumah atau tahanan kota, yang penting proses hukumnya jalan terus. Tapi waktu itu saya sarankan jangan dipenjara dulu. Ya, itu saya sudah buatkan reaksinya itu. Murni tidak memihak Jokowi, tidak memihak Roy Suryo, tapi saya salah satu pengamat, walaupun bukan politikus. Saya ngerti keadaan masyarakat sekarang ini. Saya ngerti keadaan Bapak Presiden Prabowo yang dulu 25 tahun minta nasihat hukum dari saya. Jadi murni saran saya itu tidak memihak siapapun, murni arif kebijaksanaan. Yang penting proses hukumnya saling membuktikan, itu baru jago. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, jangan sepihak ya, Kajati DKI dan juga Kajari Jakarta Selatan yang secara arif bijaksana tidak menahan Roy Suryo. Ini lagi kaki gue sarap kejepit ini karena kebanyakan berdansa dengan sepatu mahal lu botangnya. Gue jadi pusing. Ya ngapain itu? Lagi di dokter di berpakaian kumal begini ya. Aduh, jadi, cepat sehat. Sekali lagi Hotman tidak tertarik politik, tidak memusuhi siapapun. Bagus. Saya siap tetap bergerak di Hotman 991, bergerak ke seluruh Indonesia. Sekarang tim kita lagi bergerak di Bandung untuk memberikan bantuan hukum kepada korban dan keluarga si wanita yang dikurung sama pacarnya selama 3 tahun dan dianiaya. Oke? Oh, ada ya? Bravo Jaksa Agung, selalulah arif bijaksana.
bagus. Kepada tim kuasa hukum, jangan biarkan ada oknum pengacara lain ikut-ikutan. Kepada tim kuasa hukum Jokowi, jangan biarkan ada oknum pengacara lain seolah-olah pahlawan. Orang dia reputasinya begitu, sudah bermasalah hukum, bermasalah ini, klien nggak punya, masa dia ikut-ikutan. Kalian tim kuasa Jokowi lebih hebat, lebih berkarir daripada dia. Protes, bilang sama dia, lu jangan ikut-ikutan lo, apa-apa ngomong. Klien lain juga di nebeng-nebeng melulu lo, gitu loh ya. Kayak Hotman dong, seluruh dunia kliennya. Baik, itu bagus sekali. Bang Hotman itu. Ini ada beberapa catatan di sini ya. Singkat saja nih. Bravo Jaksa Agung, jangan-jangan ini karena mendengarkan Hotman. Aduh, pedenya luar biasa Bang Hotman. Tapi harusnya begitu, memang harus begitu dan layak saja. Orang kalau sudah sekelas Bang Hotman Paris begitu ya, percaya diri itu bagus, menampakkan kepercayaan dirinya. Ya, kalau hati mah harus humble ya. Itu dua hal yang berbeda itu. Hati yang humble dengan ekspresi yang percaya diri. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau kita mah hati mah harus humble. Cuman untuk menunjukkan kepercayaan diri bagus. Udah sekelas Bang Hotman ya. Begitu, dan ini menunjukkan ya, bagaimanapun kontroversinya Bang Hotman Paris, kalau kita melihat dari segi umum, beliau itu kan ahli hukum. Itu kalau di dalam agama Islam disebutnya alim, bimaknal a'am begitu ya, dengan makna umum. Ini alim. Dan orang-orang alim seperti ini, orang-orang yang punya ilmu, apalagi yang diakui keilmuannya, apalagi sebagai praktisi puluhan tahun, itu perlu speak up dalam perkara-perkara seperti ini. Jangan menjadi setan bisu. Ya, dan terbukti salah satu video saya yang meledak itu waktu membahas hal ini ya, Pak Din Samsudin berbicara, kemudian siapa Bang Hotman Paris juga berbicara. Itu bagus. Dan saya masih menunggu, mudah-mudahan orang tua kita begitu ya. Maksudnya yang lebih tua dari kita tuh, yang punya kredibilitas bagus supaya speak up di ruang publik ya. Dan tadi nih, ini akan ada lanjutannya sebentar ya. Akan ada lanjutannya, katanya kan jangan biarkan oknum berkata tuh. Ini nih, jangan biarkan oknum berkata ya. Itu siapa ini maksud? Si Rasman mungkin, si Ade Darmawan, si Andi Azwan ya. Karena kenapa? Nggak jelas. Statusnya nggak jelas. Apa statusnya? Kalaupun pengacara, klien nggak punya. Itu kayak si Ade Darmawan, itu kliennya siapa sekarang ya? Karena Jokowi bukan kliennya. Itu sudah jelas. Cuma nebeng-nebeng doang. Ini ada ketegasan ya dari Bang Hotman Paris supaya para termul itu diam saja sudah ya, cari pekerjaan yang lain kalau itu adalah pekerjaannya. Jadi kita simak nih. Kalau tim kuasa hukum dari Pak Jokowi, tim kuasa hukum resmi dari Pak Jokowi, jangan biarkan ada oknum pengacara lain yang bukan kuasa seolah-olah ikut bicara di media, seolah-olah dia ikut berperan penting dalam kasus ini. Tolong ingatkan kepada Pak Jokowi, masa oknum pengacara dengan reputasi seperti itu Dengerin, seolah-olah dianggap sebagai tim. Apakah itu tim sukses? Yang jelas bukan tim kuasa hukum. betul. Melibatkan nama dia malah merugikan para kuasa hukum dan juga Pak Jokowi. Aduh, ada jutaan pengacara. Masa tipe dengan reputasi seperti itu dibiarkan ngomong di media? Coba dia, carilah yang lebih berkelas. Tim pengacara Jokowi itu sudah berkelas semua, sudah hebat-hebat. Masa orang kayak gitu kamu biarkan? Dia ikut-ikutan terus. Kasus mana lagi juga dia nempel aja. Nggak ada klien. Kasihan kan ya, apalagi Anda udah tahu apa yang terjadi terhadap dirinya dalam waktu dekat. Jadi sangat tidak bagus untuk nama baik mantan presiden dan tim kuasa hukum resmi apabila makhluk itu masih dibiarkan ikut-ikutan ngomong di medsos ya. Ada makhluk yang bukan kuasa hukum tapi ngomong melulu di medsos seolah-olah dia berperan untuk membantu Pak Jokowi. Yang resmi adalah tim kuasa hukum. Jadi saya lagi tim kuasa hukum, stop itu orang, jangan banyak bacot bilang, suruh dia dulu lindungi dirinya sendiri. Orang dirinya sendiri aja dia bisa lindungi, mau melindungi mantan presiden. Kasihan dia loh. Ayo rekan-rekan saya tim kuasa hukum Prabowo,
somasi dia, jangan ikut-ikutan. Bilang Oh, sama dia, somasi. lindungi dulu dirimu sebelum melindungi mantan presiden. Emang bisa apa sih dia? Kasihan. Baru tadi Oke. melihat itu. Oke. Malah ada Andi Azwan lagi. Nih ya, ada rekap lagi sedikit sebelum ke video terakhir kita ya. Nih, aduh ini asik nih. Jangan biarkan oknum pengacara. Ya, itu berkata-kata sudah tadi. Ini pertanyaan nih. Jangankan saya, ternyata Bang Hotman saja bingung. Ini nih, status mereka itu apa nih? Apa status mereka itu? Mereka loh ya bilangnya, berarti bukan Rasman doang. Karena memang kan Bang Hotman ada urusan sama Rasman tuh yang belum di eksekusi sampai sekarang oleh kejaksaan. Kalau tidak salah kan kewenangan kejaksaan seharusnya ya mengeksekusi itu. Apa status mereka? Ini yang saya bilang berkali-kali. Mereka itu spesies apa sih? Ya, kan mengatasnamakannya itu apa? Tim hukum. Padahal mana ada tim hukum dalam permasalahan pidana seperti ini, kan repot. Dan itu masalahnya kalaupun ada kan harusnya ada confidentiality dengan Jokowi. Ada nggak ini? Nggak ada ya. Dan ini dikatakan apa? Tidak bagus ya bagi kuasa hukum nih. Tidak bagus bagi kuasa hukum. Betul. Makanya kenapa di acara talk show beberapa waktu lalu ya saya ingat yang berbicara itu Firman doang, bukan Firmanto. Nah itu yang berbicara itu Firmanto. Itu nggak mau ngakuin Tremul, itu nggak mau. Ya itu kalau itu saya tidak tahu ya, karena kami selalu berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Dibuang Tremul itu sudah. Kemudian ini ya nyesak sekali, ada makhluk seolah-olah membantu Jokowi. Uka-uka ini mah ya, jangan-jangan jin Gunung Kawi. Ini para Tremul itu makhluk yang seolah-olah membantu Jokowi, padahal hanya menurunkan reputasi. Ya kalau masih punya si Jokowi itu reputasi. Makanya saya pikir si Jokowi juga udah tahu ya, alah kagok hancur begitu. Tanggung udah kepalang basah hancur Jokowi Dodo itu. Makanya diambil orang-orang tidak berkualitas seperti para Tremul itu. Nah ini bilang jangan banyak bacot ya, dan ini yang saya tidak menyangka keluar dari Bang Hotman. Somasi tuh para Tremul. Ya, itu entah nyuruhnya ke siapa tuh, nyuruhnya ke Bang Roy tadi ya atau ke kuasa hukumnya Jokowi, saya tidak tahu. Cuman para Tremul ini memang iya bikin gaduh. Ya kalau mau mereaksi ya contoh saya dong. Ya agak pendek dikit lah ya. Alhamdulillah yang nonton banyak, terima kasih. Banyak yang suka ya, alhamdulillah. Yang nggak suka juga ya banyak sih. Cuman alhamdulillah banyak yang sukanya begitu. Yang berbicara saja. Kalau ada pandangan hukum, keluarkan pandangan hukumnya. Apalagi para pengacara itu keluarkan pasal-pasalnya secara runut. Kan bagus, itu baik ya. Jadi ini ada seruan untuk mensomasi para Tremul ya. Waduh ini bagus. Bagus sekali. Nah, mudah-mudahan besok lusa terjadi itu ya. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada video terakhir ini, kuasa hukum Jokowi Roy CS dan pakar hukum ulas kejaksaan tak tahan Roy Tiva. Apa alasannya? Kuasa hukumnya siapa di sininya? Pak Sang Haji apa Mas Hosinuddin? Kalau tidak salah Mas Hosinuddin. Kemudian dan pakar hukum. Nah pakar hukum yang dimaksud di sini Tremul. Ya makanya Kompas ini ngada-ngada ini. Kita saksikan nih. Ya, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tiva sebut ajukan penjamin agar tidak ditahan. Kita bahas bersama pengacara Roy Suryo dan Dr. Tiva Ahmad Kozinuddin, pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Yakub Hasibuan, dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Ya, saya coba ke Bang Kozinuddin dulu. Ya. Mungkin Anda bisa menceritakan apa yang tadi Anda lakukan untuk membela klien Anda sehingga Dr. Tiva dan juga Roy tidak ditahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira yang pertama kami ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin terjadi segala peristiwa di dunia ini tanpa izin dari Allah. Yang kedua, secara zahir kami tentu saja berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berperan dalam proses ini sehingga klien kami pada akhirnya tidak dilakukan penahanan. Tentu pihak-pihak yang dimaksud yang pertama seluruh rakyat Indonesia yang telah... Sebentar, saya salah video ini ya, dalam pengertian saya pikir tadinya yang Tremul tuh sama siapa itu Pak Azman Khan, apa Azmat Khan beliau itu ya, yang itu saya kira. Tapi yang ini memang yang ini mau ditampilkan, cuma saya agak tercampur di dalam kepala nih. Ini berarti
Bukan termul ini. Ya termul sih, cuman termul resmi ya. Si siapa ini? Yakub. Yang satunya memang betul memang betul ahli hukum ya. Pakar hukum begitu. Ini Mas Kozzinuddin. Telah mendukung dan mendoakan klien kami. Yang kedua, pihak-pihak yang ikut menjamin dalam perkara ini ada Majen TNI Sunarko, Komjen Pol TNI Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan sejumlah tokoh-tokoh yang dalam list terakhir sudah mencapai 70 atau 80-an orang, namun pada akhirnya semua tokoh-tokoh tadi tidak semuanya kita tidak lanjuti, namun telah ada jaminan keluarga dan tokoh yang sebagian sudah kami serahkan, telah jadi dasar bagi seorang jaksa yang dalam perkara ini tidak melakukan hak subjektifnya untuk melakukan tindakan penahanan. Dan yang lebih penting adalah dengan penandaan proses proses tahap 2 ini adalah tanda awal dari proses pembuktian di persidangan, sesuatu yang sangat kami inginkan dan juga tentu sangat diinginkan kubu Joko Widodo, karena pada akhirnya polemik persoalan ijazah palsu ini meskipun dibungkus dengan dakwaan pencemaran dan fitnah, tetap saja akan bergulir di persidangan. Dan dalam konteks persidangan itulah nanti para pihak bisa menghadirkan bukti segala hal yang berkaitan dengan perkara dimaksud secara objektif, dan pada akhirnya bukan hanya hakim yang akan menilai, tetapi seluruh rakyat di Indonesia akan menilai. Dan kami tadi bersyukur bahwa pada akhirnya yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami khawatir tadinya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena konteks di Jakarta Selatan itu sempit karena pengadilannya masih sementara sedang dibangun. Tetapi dengan ditunjuknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu akan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk turut hadir dalam perkara persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga segala hal yang berkaitan dengan perdebatan ini bisa masuk ke ranah persidangan, bukan hanya polemik diskusi di ruang publik atau di jagat sosial media. Begitu. Oke, Bang Yakub, terkait dengan bukti persidangan, kalau dari pihak Anda untuk membela klien Anda, apa bukti persidangan yang sudah Anda siapkan nanti? Termul. Ya, Mbak, tentunya dalam rangkaian semua penyidikan ini seluruh bukti kan sudah dikumpulkan dan sudah tadi juga secara resmi dilimpahkan kepada penuntut umum. Mungkin kalau kita dengar tadi press release dari pihak penuntut umum juga bahwa sudah ada ratusan, sekitar 700 lebih alat bukti, termasuk dari dokumen, ada juga handphone, ada juga banyak sekali yang menurut kami pun sebenarnya dari awal cukup sangat clear dan akan membuat perkara ini terang benderang. Saksi-saksinya pun juga sudah lengkap, ada 90 sekian saksi kalau tidak salah sudah diperiksa. Bayangkan saja dari kawan-kawan Pak Jokowi, dari mungkin dulu dokumen-dokumen juga yang pada saat perkuliahan, ada juga saksi-saksi bukan hanya dari UGM, dan banyak sekali yang nanti akan disampaikan di persidangan. Makanya kami rasa tadi sangat baik juga ini segera dilimpahkan, dan ada juga statement bahwa karena ini perkara sudah menyita waktu yang cukup lama, kemudian juga menjadi perhatian publik, maka diprioritaskan agar disidangkan secepatnya agar dapat mendapatkan kepastian hukum. Jadi kami juga berharap perkara ini dapat segera disidangkan mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Ya, apakah dapat dipastikan Pak Jokowi nanti bakalan hadir di persidangan? Ya, sesuai komitmen awal, Pak Jokowi sampai sekarang masih berkomitmen untuk tetap hadir tapi di harus untuk kemudian menunjukkan bukan hanya ijazah yang dipermasalahkan, Mbak, tapi beliau akan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA. Oke, baik. Coba saya ke Bang Kozzinuddin dulu sebelum saya ke Mas Heri. Bang Kozzinuddin, saat penangkapan Mas Roy dan juga Dr. Tifa, di situ ada keberatan dari pihak pengacara yang mengatakan harusnya tidak demikian perlakuannya. Jadi ketika penangguhan penahanan ini diiakan oleh kejaksaan, apakah Anda melihat bahwa karena ada penjaminan atau sebenarnya dari awal pihak kejaksaan melihat bahwa tidak seharusnya mereka ditahan? Yang jelas dari sisi kejaksaan mereka merasa bahwa para tersangka ini akan kooperatif menghadiri persidangan dengan adanya jaminan keluarga, juga jaminan para pengacara dan sejumlah tokoh bahwa persidangan ini dipastikan tersangka hadir untuk ikut kooperatif dalam menjalani proses. Namun dari sisi kami tentu ini adalah bagian dari upaya agar kejaksaan tidak merepetisi tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengambil upaya paksa berupa penangkapan dalam proses pra tahap 2. Padahal untuk tahap 2 tentu kita semua tahu ada mekanisme melalui pemanggilan, bukan melalui penangkapan. Dan kami membaca sebenarnya ini adalah pesan dari Solo agar klien kami menyerah. Kenapa? Karena pada proses tahap 2 ini sudah ada tawaran dari jaksa untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan Joko Widodo. Tapi jawaban klien kami tegas, tidak meminta maaf karena tidak ada kesalahan dilakukan dalam proses penelitian. Bang Kozzinuddin, sebentar, siapa dari pihak siapa yang bisa dilakukan dengan Dari pihak siapa tadi yang meminta merekomendasikan meminta maaf?
itu dari kejaksaan, itu bagian dari mekanisme play bargaining ya. Dan tentu saja jawaban dari klien kami tegas, sebagaimana juga pernah ditawarkan itu pihak penyidik untuk melakukan apa yang disebut dengan restoratif justice melalui perdamaian. Tapi yang jelas buat klien kami, sekali menyatakan penelitian 99,9% itu palsu, maka tetap akan demikian dan itu akan dibawa pada proses persidangan. Jadi upaya-upaya untuk menghentikan kasus ini dengan upaya menawarkan restoratif justice, perdamaian, dan meminta maaf, itu selalu ditolak oleh klien kami karena memang keinsafan klien kami tidak pernah melakukan kesalahan dalam penelitian. Kalaupun itu kesalahan, tapi kesalahan bersifat ilmiah, bukan kesalahan yang kemudian dianggap sebagai sebuah pencemaran dan fitnah. Dan karena konsistensi itulah klien kami hari ini tetap melakukan proses untuk menjalani proses persidangan yang itu kita tunggu, begitu. Oke, baik. Coba saya ke Mas Heri. Mas Heri, sebelumnya penanggapan Roy dan juga Dr. Tifa cukup bikin heboh karena pihak dari pengacara Roy maupun Dr. Tifa mengatakan harusnya tidak ada penangkapan seperti itu karena kejahatannya bukan yang luar biasa, tidak mengkhawatirkan. Jadi bagaimana kita membaca yang terjadi perkembangan saat ini adalah Dr. Tifa maupun Roy tidak jadi ditahan oleh kejaksaan? Iya, ini jadi anti klimaks ya, karena kalau bicara penangkapan kan berarti ini ada upaya paksa yang memang dari awal dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP ya, Mbak Ilona, Undang-Undang 20 tahun 2025. Tapi dalam proses lanjutannya ternyata ketika tahap 1 kemudian berkas nyatakan lengkap, tinggal nanti menunggu tahap 2, penangguhan penahanan yang memang sudah diatur di dalam pasal 110 Undang-Undang KUHP yang baru itu ternyata diberikan oleh kejaksaan. Ini memang menjadi domain masing-masing institusi ya. Masalahnya berarti kan ada pandangan yang berbeda di situ ya. Mungkin penyidik beranggapan bahwa proses di mereka sudah selesai. Sekarang bolanya diberikan kepada penuntut umum, dan ini sekali lagi jadi domainnya penuntut umum untuk kemudian apakah memberikan penangguhan penahanan tadi atau tidak. Yang penting syarat formalnya tercukupi ya, ketika ada jaminan entah itu bentuknya uang atau barang yang diajukan tidak hanya melalui tersangka atau terdakwa ataupun lewat kuasa hukumnya, tapi juga pihak di luar itu. Di mana ada konsekuensi yuridisnya juga, Mbak Ilona, ketika terjadi misal katakanlah yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau tadi sudah di prolog juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Baik, saya kira cukup ini ya, karena penjelasannya sangat formatif sekali ya, sangat normatif sekali. Jadi kita tahu lah ya itu ada memang mekanismenya dan tidak ada yang dilanggar di sini oleh kejaksaan. Makanya narasinya itu sangat kontra sekali dengan apa-apa yang dibicarakan oleh para termul. Memang tadi seharusnya para termul itu sebagaimana kata Bang Hotman Paris ya, makhluk macam apa itu, harusnya disomasi saja. Baik, ini ya tidak perlu ada di highlight ya, cuman ini aja satu mungkin tawaran berdamai ya. Jadi kan itu sering dikatakan itu adalah mekanisme dari mekanisme hukum itu sendiri. Tapi harus diingat waktu itu RJ itu kan Jokowi yang bilang tuh tidak akan diampuni 3 orang, Rismon, Roy, Tifa. Cuman akhirnya si Rismon kan diampuni itu. Berarti memang ada koordinasi dulu dengan Jokowi. Kalau Jokowinya nggak mau RJ nggak bakalan ada RJ. Cuman waktu ditawarkan RJ ditolak, malu dia. Jadi ngomong, ini kan sudah tahapan hukumnya demikian. Alah ya, mudah-mudahan termul mah habis dari muka bumi Indonesia ditelan bumi saja. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.